Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak yang soleh, yang solehah, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang materi Ayo Belajar Al-Quran dengan submateri melafazkan Quran Surah Al-Ikhlas dan menghafalkannya. Ayo, siapa yang dari minggu lalu sering mengulang-ulang atau sering membaca Al-Quran supaya lancar? Siapa yang udah lancar baca surah Al-Ikhlasnya? Ayo. Nah, sekarang kita masih dalam pelajaran ke-7 dengan tema Ayo Belajar Al-Quran dengan submateri pesan-pesan pokok Quran Surah Al-Ikhlas. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita baca doa dulu yuk bareng-bareng. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, nanti setelah kita belajar, tujuannya itu peserta didik dapat terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan sikap kasih sayang dan peduli kepada sesama. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan pesan-pesan pokok dan melafazkan bacaan Quran Surah Al-Ikhlas. Nah, minggu lalu kan Bapak sudah suruh untuk melancarkan Quran Surah Al-Ikhlas supaya bacanya lancar, supaya bacanya baik, dan supaya hafal kalau sering dibaca. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke pesan-pesan pokok Quran Surah Al-Ikhlas, yuk kita baca dulu bareng-bareng Quran Surah Al-Ikhlasnya. Ayo, bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Pintar. Alhamdulillah, kita sudah lancar membaca Quran Surah Al-Ikhlasnya. Nah, sekarang adik-adik, yuk mari kita perhatikan Surah Al-Ikhlas
berikut ini. Al-Ikhlas artinya memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Ikhlas terdiri dari berapa ayat? Siapa yang tahu? Ya, betul. Surah Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat. Nah, surah Al-Ikhlas diturunkan di kota Mekkah, sehingga disebut surah Makkiyah. Nah, mari kita simak terjemah surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, wahai Muhammad, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa. Allahus Somad. Allah yaitu tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dan Allah itu tidak mempunyai anak dan Allah tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari terjemah berikut, kita dapat mengambil pesan surah Al-Ikhlas. Yang pertama, kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa. Allah Maha Esa artinya Allah itu satu. Allah itu tidak berbilang dan tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, kita bisa mengambil pesan dari surah Al-Ikhlas bahwa kita harus menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala tepat meminta pertolongan apapun yang kita butuhkan, yang kita inginkan, mintalah hanya kepada Allah. Oleh karenanya, kita harus beribadah kepada Allah. Yang ketiga, kita bisa mengambil pesan dari Quran surah Al-Ikhlas bahwa kita harus meyakini bahwa Allah tidak mempunyai anak, dan kita harus meyakini bahwa tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar seseorang berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyertakan makna surah Al-Ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, sungguh ia telah diampuni dosa-dosanya. Beliau mengatakannya sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, yuk kita baca bareng-bareng dengan suara yang keras, dengan suara yang tegas. Sikapku, aku percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha Esa. Baik, paham ya anak-anak Bapak yang soleh dan yang solehah. Pelajaran sekarang sudah selesai.
Mari kita tutup pelajaran sekarang dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.